Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, ini ada usulan ya. Sebelum taklim itu kita latihan baca bersama ya. Bacaan surat yang biasa dipakai untuk sehari-hari sholat, terutama Al-Fatihah. Saya kira ini usulannya bagus juga. Satu, untuk menghindari ngantuk. Yang kedua, untuk tadi melancarkan dan memfasihkan bacaan sholat kita, terutama yang utama yaitu Al-Fatihah. Jadi sistemnya nanti mungkin akan saya pimpin, diikuti atau kita bareng-bareng bisa juga. Ikuti. Dan perhatikan itunya tajwid dan panjang pendeknya ya. Demi memperbaiki kualitas bacaan, terutama bacaan sholat kita. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu perhatikan, yang pertama alif, yang kedua ain ya. A'u, jangan a'u. Masih banyak yang a'u. Masih ada yang a'u, itu enggak salah. A'u dan a. A'u dan a'u itu dua-duanya salah. Yang benar itu yang pertama a, yang kedua u. A dengan u itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan ha itu, ha yang dalam bahasa Arab itu haknya kita Indonesia. Jadi nggak usah dia gede-gedein, him atau misalkan bismillah ghairil maghdubi alaihim, nggak usah. Haknya Arab itu, hak gedenya Arab itu haknya kita. Yang beda itu hak kecil. Yang beda itu hak kecil, hak tipis ini, hak. Ar-Rahmanir Rahim, hak kecil. Itu yang pertama ya, haknya Arab tuh haknya. Kemudian huruf qaf juga nanti jangan terlalu lekoh, biasa aja. Mustaqim. Beda, memang beda ka dengan qaf, tetapi tidak terlalu lekoh juga. Karena kalau kita terlalu lekoh-lekohan begitu malah mengurangi kekhusyuan, kata para ulama ya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada dua bacaan, ma dengan ma. Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Itu para masyayikh juga di haram bacanya itu ada dua. Ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Dua-duanya qiraatnya ada. Kemudian dal itu tasjid ditahan dua harokat. Maliki yaumid, setiap tasjid itu tahan dua harokat. Itu namanya tasdid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
an'amta itu ada yang am'amta, ada yang gitu itu. Am'amta ada karena latah dari kecil. Ada yang dua-duanya ain, an'amta itu juga salah. Am'amta salah, an'amta salah. Yang benar pertamanya alif, keduanya ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi do-nya ditahan 2, empat atau 6 harokat, lalu lamnya ditahan 2 juga, lin, bolin. Nah, gitu. Itu lamnya kadang jarang yang ditahan, mungkin karena napas, bisa jadi, mungkin karena tidak tahu gitu, langsung di waladdallin. Nah, itu keliru. Yang benar lamnya ditahan 2, waladdallin. Terus jangan terlalu dimainkan ya, linnya teh 2 ke mana, diajak ulin ke mana, ulin. Itu salah. Jadi udah diajak ulin. Jadi cukup gitu aja matnya yang secukupnya ya. Baik, itu kita awali dengan surat Al-Fatihah. Nanti kita beranjak mungkin surat-surat pendek yang biasa dibaca ketika sholat. Tapi kita pastikan dulu Al-Fatihah karena itu rukun utamanya sholat kan. Rukun utamanya sholat. Dan kalau haji itu Arafah, kalau sholat itu Fatihah. Itu rukun intinya. Maka jangan sampai kita belum selesai dengan Al-Fatihahnya. Bahkan para ulama kalau kita mau berjamaah, standar imam itu lihat Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar, cari masjid lain. Cari masjid lain untuk sholat di itu, biar lebih afdol, lebih fasih. Bukan masalah diskriminasi, atau masjid atau gimana, enggak, patokannya Fatihah. Para ulama menyarankan kalau bacaan imam di situ Fatihahnya enggak pas, ya, apalagi yang sudah tahu ahkamu tajwid, dipimpin oleh imam yang tidak mengerti ahkamu tajwid, itu tidak serak dan bahkan banyak bahasa Sunda garihal nyugak gitu, ini bacanya kok gini. Jadi cari masjid lain. Jadi kalau ada orang nyari masjid lain gara-gara Al-Fatihahnya itu tidak apa-apa. Itu memang harus begitu gitu. Tidak apa-apa. Maka itu patokan kita dalam beribadah supaya afdal. Baik, kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin hari Jumat ya. Hari terakhir di minggu ini. Temanya terakhir tentang apa? Sebentar. Ini masih tentang ini. Ta'zim hurumatil muslimin, bahwa menghormati kaum muslimin, menjaga perasaan kaum muslimin itu bagian dari syiar Allah. Ya. Kemarin kita bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih, dalam surat Al-Hajj 30. Kemudian Al-Hajj 32-nya, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ayat yang berikutnya, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Nah, di ayat berikutnya, wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu di hadapan orang beriman. Rendahkan dirimu di hadapan orang beriman. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa menghormati orang beriman, menghormati orang sesama mukmin itu bagian dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama kita saling menghormati, sesama kita saling menyayangi, mengasihi, sesama kita saling menghargai dan tidak merendahkan atau menyakiti, secara masif melakukan itu, maka syiar Allah itu nampak. Syiar Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim itu nampak di situ. Sehingga Al-Quran menyatakan bahwa orang yang menghormati kaum muslimin, menghargai perasaan mereka, tidak menyakiti baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, itu sebenarnya dia itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Al-Quran menyamakan orang yang membunuh jiwa, satu mukmin apalagi, seperti membunuh seluruh dunia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Itu. Orang yang membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan orang yang menghidupkan satu orang sama dengan menghidupi atau menghidupkan seluruh manusia. Beberapa hadisnya sudah kemarin 3. Hadis berikutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahul Aqra ibn Habis faqala al Aqra inna li asharatu minal awalad ma qabbaltu minhum ahada. Nah, Nabi SAW ketika itu datang cucunya Al Hasan bin Ali. Itu beliau menciumnya. Sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Terlihat oleh seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Lalu Aqra mengatakan, aku punya 10 anak dan belum pernah aku cium. Waduh, ya. Inna li asyarah minal walad, aku punya 10 anak dan belum ada yang ku cium. Ma qabaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasul sallallahu, lalu Rasul menoleh ke dia. Aneh mendengar ada orang tua atau bapak yang belum pernah mencium anaknya. Faqala man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya welas asih tidak akan dikasihi. Orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Artinya apa? Orang yang tidak menyayangi yang lain, Allah pun tidak mau menyayangi dia. Man la yarham la yurham. Baik itu ke keluarga maupun ke yang lain. Yang tidak menyayangi, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Atau yang tidak bisa menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh manusia yang lain. Maka kita lihat akhlak Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Contoh seperti perlakuan beliau kepada putri beliau, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan Fatimah Az-Zahra. Itu kalau datang berkunjung ke rumah bapaknya, itu Rasulullah SAW langsung ke gerbang rumah, membukakan pintu, kemudian meraih tangan anaknya itu, Fatimah, dan mencium keningnya, lalu menghantarkan ke dalam. Itu baik Fatimah masih kecil atau Fatimah sudah menikah dengan Ali. Jadi begitu Rasul kepada anaknya. Berbeda dengan kita, kan Rasul kan cermin segala sesuatu ya. Rasul itu barometer tertinggi, barometer Al-Mizanul Akbar, barometer terbesar kita itu Rasul. Apapun bandingkan ke Rasul. Kalau tidak sama, ya salah. Sama itu dalam arti kata tidak menyelisihi gitu. Kalau sama persis mustahil. Karena Rasulullah SAW adalah maksum dan seorang nabi, dipandu oleh wahyu kan gitu. Maksud saya dalam segala hal itu Rasul itu barometer. Misalkan kalau ada orang mengatakan dia tokoh agama, mursyid akbar ataupun apalah namanya, orang yang sudah derajat wali karomah, wali wusul, wali majdub, segala macam lah wali, borong semua silahkan. Wali malamatiyah, wali apalagi Syatohat sakron, semua itu diborong pokoknya, pangkat-pangkat kewalian itu, taruhlah begitu. Tapi tiba-tiba mengatakan bahwa sholat mah jangan orang awam, orang yang sudah sampai ke Tuhan mah nggak perlu sholat. Ada Pak doktrin kayak gitu? Ada. Sholat mah jeung urang, yang sudah nyampe mah nggak perlu sholat. Kan sholatnya buat itu, ini udah nyampe, ngapain sholat lagi? Gitu. Maka ukurkan itu ke Rasul. Rasul itu orang yang paling kepada Allah itu paling ma'rifat, paling hakikat, paling nyampe, kalau istilah nyampe mewusul gitu ya, paling segala-galanya. Rasul masih sholat, bahkan tahajudnya sampai bareh-bareh supena, sampai bengkak. Nah berarti ini ucapan si Syekh Akbar ini atau mursyid akbar atau wali apalah, itu harus ditolak, harus dibantah. Anda salah. Anda dengan Rasulullah ma'rifat mana? Anda dengan Rasul hakikat mana? Kan itu dibalikan aja ke Rasulullah.
Itu patokan dalam segala. Ataupun misalkan ada orang mengatakan dalam hukum ABCD bla 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 dengan segala macam argumennya. Nah, ini timbang dengan Rasul SAW. Maka kata para sahabat, Rasul itu ar-rasulu huwa al-mizanul akbar. Rasul adalah barometer terbesar kita dalam segala hal, supaya kita punya kompas, punya panduan, tidak salah dalam melangkah menyelusuri arah kehidupan kita. Jadi punya dalam keluarga juga sama, dalam politik juga sama, dalam adab akhlak juga sama, pergaulan masyarakat juga sama, dan lain sebagainya, termasuk dalam hal-hal yang sepele misalnya. Termasuk senyum. Rasul itu, kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah melihat Rasulullah kecuali tersenyum. Kan orang sering baud. Ke masjid teh baud keneh teh. Pundung naon sih? Pundung apa sih engkau? Anda gitu. Ke masjid mesti baud keneh. Kalau di rumah baud ya wajar lah, mungkin ada Bu Mendagri yang suka menyemarahi kita kan gitu kan. Ataupun mungkin di tempat bisnis mungkin masih kerung, masih jemedud karena ada yang belum setor, mungkin ada yang belum, ada karyawan yang ngedul segala macam, mungkin ya. Tapi ke masjid bertemu dengan kaum muslimin, bertemu dengan sesama orang beriman, itu kata Rasulullah SAW adalah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada sahabat-sahabatmu adalah sebuah sedekah yang besar. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Itu kaidah dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau itu kalau istrinya mau naik ke onta, itu beliau sediakan pahanya untuk dinaiki. Jadi berposisi gitu, biar kakinya itu jadi pijakan, istrinya naik ke onta. Kalau zaman sekarang mah, kalau istri naik mobil itu bukakan pintunya, tutupkan pintunya. Kalau naik motor pastikan dibukakan itu stepnya, pastikan dia naik duluan kalau kesulitan. Kita makan abah yang kayak gitu. Abah ya gitu mah. Istri naik mobil muka sendiri, pantoknya nutup sendiri, kadang-kadang candi tutupan geus jalan. Belum ditutup pantoknya itu udah jalan gitu kan. Ataupun dia belum turun padahal sudah buka pintu kita jalan. Nah, itu hal-hal seperti itu jangan sampai dibiasakan, karena Rasulullah SAW senantiasa tadi menyediakan paha untuk dinaiki istrinya naik ke kendaraan, kemudian menjemput anaknya di pintu dan diraih tangannya, dikecup, kemudian disuruh masuk ke dalam dan ditanyakan apa hajatmu wahai putriku dan lain sebagainya. Juga beliau SAW mengunjungi Fatimah di rumahnya, memastikan gimana keadaannya. Ketika mengunjungi kebetulan Ali sedang pasea dengan Fatimah. Suami istri ada paseanya, walaupun itu Fatimah dan Ali ada paseanya. Ketika itu masa urang nama neng mana Ali teu aya apa nuju pasea, nuju bedu pasea gitulah, nuju baud. Tapi Rasul sudah punya firasat lah, Ali paling minggat ke masjid, paling ke masjid. Akhirnya ada anak muda lagi lewat dipanggil, "Jang, pang ningalikeun di masjid aya Ali henteu." Orang itu bergegas. Ternyata ada didapati Ali juga ngaringkuk di masjid. Nah, orang soleh mah minggatna ka masjid. Ngaringkuk, mun aya nu ngaringkuk wae di masjid eta berarti nuju minggat. Kalau orang yang tidak biasa dengan kesalehan itu minggatnya bukan ke masjid. Mungkin karaoke, mungkin ke diskotik, mungkin ke pasar, atau mungkin ke mall, bisa jadi ke mall kan, nyari hiburannya di mall. Nah, orang soleh minggatnya ke masjid. Pokoknya orang yang suka di masjid itu bukan soleh-soleh amat, bisa jadi karena pasnya di rumah juga. Rudat di imah, jadi ke masjid. Daripada di imah, di masjid mah caang-caang atau aya kipas, aya AC segala macam. Dan aya kopi, aya naon lah di masjid lah, bawa baturan susurian. Gitu kan. Jadi nu di masjid itu soleh-soleh amat kadang mah gitu. Bisa jadi karena rudat di rumah. Nah, ketika disampaikan, "Ya Rasulullah, benar Ali ada di masjid." Nah, Rasul langsung ke masjid. Ketika melihat menantunya ngaringkuk di masjid sambil kena debu pasir, kan dulu enggak ada alas gini ya. Lalu dibangun, "Ya Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab itu wahai bapaknya tanah," itu julukan ke Ali. Nah, makanya Ali julukannya Abu Turab. "Wahai Ali, bangunlah. Temui istrimu, temui Fatimah." Akhirnya kembali lagi dan akur lagi begitu.
Jadi hal-hal semacam itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau senantiasa ada di kepedulian. Beliau itu senantiasa ada di situasi yang peduli apapun yang ada di sekitarnya. Kalau kita kan sudah individualis, sudah egois, ananiah. Ananiah itu dikata anak, keanaan, jadi keegoisan masing-masing sendiri. Bahkan di kita itu yang meninggal pun kadang nggak tahu. Kalau nggak menghubungi masjid nggak tahu ada yang meninggal itu. Ya, karena itu mungkin pola kehidupan modern sudah itu ya, sudah tebutuh nu deket. Istilah orang-orang kita bilang itu, ai kanu jauh mah sibuk. Sibuk aja nu jauh mah, komunikasi, ngobrol, chat-chatan, WA, email, segala macam lah. Ai kanu deket mah berorah. Jadi tebutuh nu deket. Nah, sementara pas golepak pingsan, golepak, maut. Nah, itu kan nu ngagotong teh udah deket, nu nyolatkeun udah deket sama nu ngamandian teu mungkin mandi sorangan Bang. Nah, pasti yang sedih, pasti orang dekat. Nah, itu Rasul SAW adalah mizanul akbar. Selalu beliau itu ada pada situasi kepedulian kepada siapapun yang di sekitarnya. Nah, itu beliau bahkan sikap Rasul terhadap sekitarnya itu adalah bagian dari hadis. Kan definisi hadis kan begitu kan, apa-apa yang bersumber dari perkataan Rasul, perbuatan Rasul, keputusan Rasul dan sikap Rasul terhadap sekelilingnya itu adalah hadis. Jadi kalau Rasul membiarkan sesuatu itu hadis, kalau Rasul mengomentari sesuatu itu hadis, kalau apalagi berkata, apalagi bertindak itu adalah hadis Nabi SAW. Maka sikapnya beliau adalah hujah atau sumber hukum di dalam agama kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ada beberapa orang Arab Bedawi. Arab Bedawi itu Arab pegunungan ya. Datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, apakah engkau dan ya, sahabat-sahabat yang lainnya menciumi anak-anak kalian? Faqala na'am, ya kami melakukan itu. Karena apa? Mencontoh kepada Rasulullah SAW. Qalu lakinna wallah ma nuqabbil. Nah, kami mah di Arab pegunungan di sana, di pedalaman, di Bedawi gitu, tidak pernah mencium anak-anak kami. Jadi lamun aya kolot anu tidak menunjukkan sayangnya kepada anak dengan mencium, itu tradisi Bedawi itu. Bedawi, ya, kolot Bedawi berarti. Kalau lihat konteks hadis ini ya, datang orang-orang dari Arab Bedawi, Arab gunung kepada Rasulullah SAW. Ini ceritanya Aisyah ya, istri beliau. Lakin Allah, tetapi kami demi Allah tidak pernah menciumi anak-anak kami. Faqala Rasulullah SAW, awa amliku in kana Allahu naz'a min qulubikum rahmah. Kalian mau Allah cabut rasa rahmat dari hati kalian? Jadi Rasul sembari sedikit mengancam. Apakah kalian mau Allah cabut itu rasa rahmat dari tubuh kalian, dari badan kalian, dari hati kalian? Min qulubikum, dari hati kalian. Ar-rahmata, kasih sayang. Muttafaqun alaihi. Nah, ini turun hujan, ini juga hujan turun rahmat ini. Ayo Bang Rahmat, ayo Bang Rahmat. Itu Bang Rahmat. Sudah ada Bang Rahmat, jadi turun rahmat juga ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi sesamanya, maka Allah tidak mau menyayangi dia. Man la yarham an-nasa la yarhamhu Allahu. Yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak mau menyayanginya. Hadis muttafaqun alaih. Bahkan bukan hanya di dalam muamalah, bahkan dalam ibadah pun Rasul mempraktekkan itu. Banyak sekali syariat yang beliau geser demi untuk rasa sayang beliau kepada umatnya. Jadi fikih itu kalau kepada sendiri harus keras, tapi pada orang lain harus selembut dan semudah mungkin.
Wara' juga sama, akhlak juga sama. Kalau kepada kita harus keras, tapi kepada orang lain harus lentur, harus murunah, harus fleksibel, harus longgar. Ini mah kita kebalik, Pak. Ai ka orang ngalonggarkeun, ai ka batur strict gitu. Apa namanya? Ketat gitu. Ka batur mah segala ulah, ari dia memakai segala benang. Rukhsah gitu. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi akhlak dan fikih itu ke orang lain tuh harus longgar. Harus apa namanya? Harus santai. Rukhsah. Kepada diri harus ketat gitu. Kepada diri harus keras. Jangan terbalik, ke orang lain keras, dianya sendiri lembek pada dirinya. Ini terbalik ya, terbalik. Rasulullah SAW contohkan di sini. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, apabila seseorang mengimami salat bagi masyarakat, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudhaif was-saqim wal kabir, karena di antara makmum ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang yang sudah tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawil ma syaa, tapi kalau dia salat sendiri silahkan panjangkan sesuka dia. Rasulullah SAW kalau tahajud tadi saya ceritakan kakinya sampai bengkak-bengkak saking lamanya berdiri. Setelah Al-Baqarah baca Ali Imran, baca An-Nisa, baca Al-Maidah dalam tahajudnya. Utsman bin Affan tahajud itu khatam satu Al-Quran dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Istirahat sebentar. Utsman bin Affan yang berhasil membukukan Quran dalam satu mushaf kan beliau. Atensi beliau kepada Quran luar biasa. Kalau sholat tahajud satu Quran khatam, urang satu kulhu kan khatam, satu kulhu. Jadi andalan itu kawakil itu kul tilu kan. Nah, dalam bahasa Arab namanya kawakil. Jamak dari kul itu kawakil. Kita nyebutnya trikul. Ya. Tapi itu juga sudah, alhamdulillah sudah sudah bagus itu. Daripada tidak tahajud sama sekali. Tetapi tadi jangan mengeraskan fikih, jangan mengetatkan fikih, bahkan akhlak ya. Itu kaidah para ulama kepada orang lain, tapi ketatkan pada diri sendiri dan longgarkan pada orang lain. Kata Nabi, "Sholli qa'iman", salatlah kau dengan berdiri. Au qa'idan, atau duduk. Au ala janbin, atau berbaring. Mustalkin, berbaring. Kalau tidak seperti itu juga salat dengan isyarat. Kalau itu tidak bisa juga salat dengan hati, itu enggak bisa juga disalatkan. Kalau dengan hati aja enggak bisa disalatin, berarti itu waktunya itu. Ya. Jadi ringankan ya. Rasul kalau mengimami orang itu falyukhaffif, ringankan, karena ada orang lemah, tidak kuat lama, ada orang sakit, mungkin dia beser atau lain sebagainya, prostat dan sebagainya, ada al-kabir, orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum, tapi jika kalian sholat sendiri antara kalian gitu, li nafsihi falyutawil masyas, panjangkan suka kalian. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain wadzal hajah, dan ada orang yang punya hajat keperluan. Jadi bisa jadi ada orang sakit, bisa jadi ada orang lemah, bisa jadi ada orang tua, bisa jadi ada orang punya kebutuhan. Di zaman Nabi pernah ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal, itu ahli Quran. Tapi suatu saat pernah tidak bijak mengimami orang lama. Isya itu sampai Al-Maidah kalau enggak salah. Dari rakaat kedua itu panjang rakaat keduanya itu. Ada sahabat yang punya pekerjaannya itu berkebun, jadwal nyiram itu. Ngambil air nyiram. Kan orang dulu kalau irigasinya itu bukan di jadwalnya, itu tidak bisa. Harus pas jadwalnya. Akhirnya dia sholat duluan. Mendahulukan sholatnya gitu. Nah itu kan membuat riuh dari para jamaah. Si anu sholat mihlaan imam gitu. Wah, tuh balik menghilang imam, laporkan kepada Rasulullah. Yang dituduh juga tidak terima. Wah, saya dianggap tidak adab berjamaah ini.
Akhirnya dua pihak dihadapkan ke Rasul SAW. Yang ini membela diri, yang ini menuduh kan. Disangkana tidak adab kepada jamaah, tidak adab kepada imam gitu kan. Salat sendirian misahkan. Apa yang Rasul lakukan? Rasul menyalahkan imamnya. Afatanun anta ya Muaz? Apakah kamu ingin buat orang itu pundung di masjid? Apakah kamu mau menuduh orang melakukan sebuah kesalahan gara-gara kamu memanjangkan sholat? Kalau Isya itu baca aja Alam Nasroh, baca aja itu Sabbihismal A'la, baca aja At-Tariq dan lain sebagainya. Yang kisaran ayatnya itu ya maksimal 1 halaman. Ya gitu. Jadi yang Rasul salahkan tuh imamnya. Bahasa orang nama salah kamu atau imam panjang-panjang deui. Kan aya nyiram itu korma anu bisi kagaringan segala macam gitu. Jadi itu patokan kepada orang lain itu harus longgar, kepada diri sendiri harus keras. Jangan kebalik. Keras ke batur, dia sendiri adalah melonggarkan begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah la yada'ul amal, benar-benar banyak meninggalkan amal ibadah atau kewajiban atau apalah syariat begitu. Wa huwa yuhibbu an ya'mala, padahal beliau sangat mencintai amalan itu. Beliau banyak meninggalkan suatu amalan padahal beliau mencintai amalan itu, khosyata au khaufa, karena khawatir, karena takut, an ya'mala bihin nas, hal itu diikuti oleh orang-orang, fayufroda alaihim, dan menganggapnya wajib atau menyimpulkannya wajib, atau merasa kalau meninggalkan amalan tersebut menjadi masyakoh, menjadi berat, atau merasa ada yang kurang gitu. Nah Rasul nggak mau ada orang menganggap ibadah yang tidak difardukan oleh beliau dianggap fardu gitu. Padahal beliau menyukai banget itu amalan itu. Contoh dalam sebuah hadis Bulughul Maram ya, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin au inda kulli wudu'in. Kalau bukan karena rasa khawatir Rasulullah kepada sahabatnya, kepada umatnya nganggap itu wajib, niscaya akan aku perintahkan bersiwak, gosok gigi untuk setiap kali sholat, untuk setiap kali wudu. Itu kata beliau. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, kewajibkan itu gosok gigi setiap wudu. Kewajibkan itu bersiwak setiap wudu. Tapi aku melihat ini berat bagi umatnya. Maka hukumnya geser dari yang tadinya wajib setiap kali wudu itu bersiwak menjadi sunnah. Tapi sunnahnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang pahalanya wajib, tapi pelaksanaannya tidak wajib. Itu definisi mu'akkadah. Pahalanya itu pahala wajib. Maka orang kalau dia bersiwak 5 kali setiap wudu, itu dia mendapatkan pahala wajib. Hanya pelaksanaannya sunnah. Contoh lagi apa? Witir. Witir itu asalnya wajib. Tetapi beliau geser. Rasul itu kan sahibus syariah, pemilik syariat. Allah dan Rasul itu pemilik syariat. Rasul geser tuh dari witir yang tadinya wajib digeser menjadi muakkad. Maka sholat witir itu pahalanya pahala sholat wajib, tapi pelaksanaannya cukup sunnah saja. Kalau tidak melakukan ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kita melakukan, keafdolan dan pahalanya setara dengan wajib. Sholat tahajud juga sama, itu muakkad. Jadi pahalanya pahala wajib meskipun pelaksanaannya bisa dengan sunnah. Maka bagi beliau tahajud dan witir itu wajib, tidak pernah ditinggalkan. Tapi bagi umatnya baik maraneh mah sunnah we lah, supaya tidak memberatkan. Jadi banyak amalan yang Rasul turunkan dari wajib menjadi sunnah karena sayangnya ka urang supaya itu berat gitu.
Tapi kalau yang bersedia melakukannya dapat afdoliyah, keafdolan dan pahala ibadah wajib. Contoh apalagi? Mandi hari Jumat. Dalam sebuah hadis Bulughul Maram, ghuslul jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim. Mandi Jumat, kan hari Jumat ya, Jumat. Mandi Jumat nanti jam 10-an atau setengah 11. Haqqun wajibun, itu wajib. Bahkan hak, suatu yang tidak boleh tidak bagi setiap muslim. Awalnya begitu tuh, hakun wajibun. Tapi beliau melihat ini akan sukar kalau diwajibkan. Akhirnya diturunkan di hadis yang lain, bagi yang tidak kesulitan. Artinya mandi Jumat menjadi sunnah. Tapi kalau ada orang melakukan sunnah mandi Jumat, dia berpahala wajib. Nah, jamnya itu bisa 10, setengah 11 atau jam 11, tergantung keinginan dia. Tapi memang ada itu Pak, ada motivasi ya. Dalam hadis Nabi SAW begini, ada motivasi. Jumat itu waktunya dibagi 5. Barang siapa yang datang di waktu pertama, manja api waktil ula sah ula ya. Yang datang di waktu pertama itu jam 10-an mungkin ya. Dia kaman ada badanatan, seperti orang bersedekah seekor unta. Jadi mendapatkan pahala sedekah seperti nilai 1 ekor unta. Unta sekarang berapa? 30 juta. Berarti orang yang datang jam 10 itu seperti bersedekah 30 juta. Kan orang mah moal tiasa tiap Jumat sedekah 30 juta. Rasa-rasanya yang punya pun gak akan melakukan itu. Iya. Tapi ada cara lain, datanglah di waktu awal. Kalau tidak punya kerjaan, ya mendingan dipenuhi ini sunnah ini. Tapi ya kalau dia terikat dengan kerja, terikat dengan aturan, ya gak bisa. Seperti saya itu baru bisa keluar dari Imarat ngajar jam 11. Nggak bisa ngejar waktu pertama. Dulu mengusulkan liburnya Jumat, tapi nggak di ACC. Liburnya ikut ulil amri, ikut pemerintah aja katanya. Ya oke, berarti niatnya ingin datang waktu awal, tetapi karena nggak bisa, ya ada uzur. Lalu barang siapa yang datang di waktu kedua, jam setengah 11-an lah ya kurang lebih. Kaman ada bakorotan, seperti orang yang bersedekah dengan senilai sapi bakoroh. Sapi berapa? 25 juta. Kurban kemarin lah versinya ya, 23 sampai 25. Maka orang yang datang Jumat di waktu kedua, dia dapat pahala sedekah 1 ekor sapi. 25 juta. Lumayan kan? Nah, rasanya berat kita sedekah sebesar itu, tapi bisa. Yang ketiga, barang siapa yang datang di waktu ketiga, dia seperti bersedekah dengan senilai kambing 5 jutaan. Kecuali kambing nu begang tara di Paraban 2 juta. Kambing yang normal mah ya tara 3,5 sampai 5 kan. Kamu nu amlah tuh nu tanu kieu belum Garut lah ya. Gagah gitu. Wah, itu bisa 10, bisa 20. Bisa 11. Waman jaa, dan barang siapa yang datang di waktu keempat bagaikan bersedekah naon teh? Unggas. Ya unggas mah 50.000 lah. Ayam kampungnya, ayam negeri 40.000. Ayam anakna 20. Lamun endogna keneh 3.000 gitu. Yo, belum selesai mohon maaf Pak Haji, satu lagi. Barang siapa yang datang di waktu kelima, nah dia seperti bersedekah 1 butir telur. Monggo Pak Haji gimana? Iya, mengenai bacaan itu di zaman dahulu itu kan ada banyak orang yang sholat membaca, tapi itu apalannya dia nggak bisa membaca Quran, karena diajar terus hafalan. Jadi bacanya juga nggak karuan, itu gimana? Ya. Kewajiban kita itu adalah memperbaiki. Berusaha terus konsisten memperbaiki kualitas kita. Jadi jangan pasrah dengan apa yang dulu kita pelajari gitu. Dan merasa cukup itu. Sikap merasa cukup itu yang perlu dirubah dari kita. Seperti sholat dulu mungkin asal-asalan.
Tapi setelah besar belajar fikih, belajar ngaji, menimba ilmu di sana sini, oh sholatnya ternyata afdolnya begini, khusyuknya begini, harusnya begini, kan perbaiki. Bacaan juga sama. Dulu diajarinya oleh orang tua kita, yang orang tua kita juga dulu belum pernah belajar Al-Fatihah secara talaki, apalagi bersanad lah, itu terlalu jauh. Ya minimal sekarang kita, minimal hari ini memperbaiki bacaan kita. Kan hakikat beragama itu kan adalah belajar seumur hidup. Hakikat beragama itu adalah pembelajaran seumur hidup. Bisa jadi sampai kita mati kita belum selesai itu Al-Fatihah. Bisa jadi, tapi masih tahap memperbaiki. Bisa jadi. Dan tidak usah putus asa, tidak boleh putus asa. Meskipun kita akhirnya kehabisan umur untuk mempelajari Al-Fatihah, tidak apa-apa. Kita sedang ada di proses itu. Sedang ada di di tahap itu, tidak apa-apa. Yang keliru itu adalah kita tahu bahwa kualitas kita bacaannya belum benar, tapi tidak punya tidak punya intensi, tidak punya keinginan, tidak punya iradah, tidak punya azam bagaimana nih saya memperbaiki Fatihah saya, memperbaiki bacaan sholat saya dan bacaan-bacaan lain gitu. Itu kalau ini faqra'u ma tasyarum itu tentang hafalan. Tentang hafalan. Faqra'u ma tayassara itu tentang hafalan. Jadi maksudnya gini, dalam itu kan hadisnya hadis tentang sholat kan. Kalau kalian tidak bisa baca Fatihah, baru masuk Islam nih mu'alaf, taunya teh surat yang pendek saja, misalkan Qul huwallahu ahad atau Yasin atau Toha, baca itu aja. Gitu. Kalau Fatihah belum bisa. Jadi itu konteks hadis itu kan di dalam sholat itu. Kalau bisa Fatihah baca itu rukunnya. Tapi kalau tidak baca masa memaksa orang harus bisa. Dia mu'alaf, dia baru masuk Islam. Sahabat Nabi kan tidak semuanya intelektual. Ada yang masuk Islam tuh dari Bedawi, dari mana-mana. Yang mungkin membaca Fatihah itu belum bisa, belum lancar. Maka disuruh baca yang mudah. Bahkan kalau baca Quran yang mudah pun tidak bisa, baca saja subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa baca Quran juga. Allahu Akbar. Jadi sholatnya dari takbiratul ihram sampai ke tahiyat assalamualaikum, isinya subhanallah aja, boleh. Bagi yang tidak bisa Fatihah, tidak bisa baca surat, tidak bisa bacaan, boleh. Boleh. Ya? Iya. Subhanallah. Enggak karena pakai ini kan dibasuh, itu pas nggak dipakai itu bacaannya beda. Nah, kalau masalah hanya gigi palsu, baca Fatihah semampunya. Bukan baca zikir. Kan sebenarnya itu Fatihahnya bisa, tapi kebetulan giginya lagi pabaliut kan begitu. Ya itu sebisanya. Harus dipasang tapi tidak terpasang. Iya, itu kan kesulitan membaca bukan karena tidak bisa. Fatihahnya kan bisa, tapi karena ada kesulitan. Ngajeos misalkan karena ada lubang-lubang udara di sini, itu lain lagi ceritanya kan gitu. Nah, betul. Nah, menjawab tadi Pak Didi terakhir, kalau waktu Jumat itu datang di waktu akhir setelah selesai, itu malaikat yang tadi ngabsen itu kan ngabsen malaikat depan pintu tadi tuh. Kalau hari Jumat malaikat tuh standby di pintu, tulis anu datang ke hiji. Sedekah onta, sedekah sapi, sedekah kambing, sedekah unggas, sedekah telur. Nah, kalau khatib sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat masuk ke dalam. Duduk mendengarkan khutbah. Berarti itu anu nyatet eta. Rugi, hanya menggugurkan kewajiban, Jumatnya sah, rukun Islamnya sah, udah sholat. Tapi tidak mendapat keutamaan, tidak mendapat pahala yang banyak. Menggugurkan kewajiban Jumat saja. Artinya tidak perlu lohor gitu karena sudah Jumat. Rugi kan, makanya kalau tidak mendesak amal. Kalau ada uzur, insya Allah tidak apa-apa. Kalau ada uzur ya, misalkan harus nolong orang dulu, harus mengamankan dulu tugasnya, dia sebagai satpam misalkan, atau apapun lah, ada uzurnya itu insya Allah. Karena niatnya ingin datang di waktu bagus tapi tidak bisa, itu Allah kasih waktu bagus yang meskipun tidak bisa. Maksudnya tadi Waktu mandi mah jam ya tergantung mau berangkat jam berapa. Dipilih dari waktu tadi kan. Mau mandi untuk berangkat di waktu terakhir, paling balik mandi mekal endog. Pahalanya teh gitu. Kalau mandi jam 10 berangkatnya jam 10.10 atau 10.15, itu balik di Jumatan mekal onta. Mekal pahala onta maksudnya ngagendol, tergantung niatnya. Tapi abdolnya di pagi hari.
Afdolnya mandi Jumat itu di pagi. Ada hadisnya, man ghassala wagtasala, barang siapa yang mandi di hari Jumat itu jam 9.10 lah. Wagtasal, dan membuat istrinya juga mandi. Berarti ini sunnah berhubungan di pagi hari Jumat, tapi itu pernah dibahas lah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang kemarin itu. Di setiap langkahnya itu mendapatkan pahala 1 tahun tahajud dan 1 tahun berpuasa. Ya, orang yang mandi Jumat berangkat berjalan kaki, tidak berkendara, lalu duduk dekat paling imam, paling dekat, mendengarkan khutbahnya imam, tidak berbuat lago, tidak berbuat lalai. Kata hadis, lago itu seperti orang main kesik, main batu ya zaman dulu ya. Itu lago, apalagi lebih dari itu. Maka kata Rasul, untuk setiap langkahnya ke masjid, setiap langkahnya itu pahala 1 tahun. 1 tahun puasa, 1 tahun tahajud. Falahu fa inna fi kulli khutwatihi ajru sanah qiyamiha wa siyamiha. Kita mempersiapkan Jumat, berangkat ke masjid, berjalan kaki kalau bisa khusus Jumat, sholat lain mah silakan berkendara, tapi sholat Jumat usahakan sebisa mungkin jalan kaki, kecuali yang uzur, duduk dekat imam, maka kata Rasul setiap langkahnya pahala 1 tahun. Siyamiha wa qiyamiha, puasa dan tahajudnya. Can menang onta deh, di bekalan pahala 1 tahun untuk setiap langkah. Coba. Betapa Rasul memberi motivasi pada sahabat. Maka di zaman Muawiyah saking pentingnya ibadah Jumat adzan teh 2 kali. Jam 8 nu kahiji teh supaya nu di pasar, nu di sawah teh siap-siap diazankeun. Mun di lembur mah kentong. Tong oh jam 10 siap-siap. Nanti azan aslinya jam pas khotib naik mimbar. Jadi mun urang mah mungkin pas di kita waktu kita mah jam 10 itu azan pertama, azan keduanya pas khotib naik mimbar. Itu yang tujuan azan awal itu dari pemerintahan atau kepresnya Khalifah Muawiyah waktu itu. Kalau kepres mah gitu, azan 2 kali tapi dijeda supaya orang persiapan begitu. Itu hakikat azan 2 kali. Terima kasih atas perhatiannya, mohon kekurangannya, mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan dan jangan lelah untuk terus belajar, terutama tadi meningkatkan kualitas ibadah kita dan lebih wabil khusus ibadah sholat. Itu ibadah sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.